Halo para penggemar Suyanto.id, selamat siang. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat di masa pandemi yang semakin mencemaskan ini. Nah, hari ini kita akan berbicara di Suyanto.id, di channel yang memang bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Berbicara apakah hari ini? Hari ini akan berbicara Tridharma, dan ini episode kedua. Maksudnya Tridharma perguruan tinggi. Pertanyaannya itu tugas institusi atau tugas individu para dosen. Nah, kali ini yang kita bicarakan adalah salah satu bagian Tridharma, yaitu pengabdian pada masyarakat. Dengan narasumber kita, Bapak Dr. Ali Saukhah, Bapak Profesor Dr. Ali Saukhah. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tapi saya ingatkan, sebelum mendengarkan video ini, tolong bisa diklik subscribe dan bahkan klik lonceng supaya Anda selalu mendapatkan video dari Profesor Dr. Ali Saukhah. Klik subscribe tidak berarti langganan berbayar, ini adalah free dari YouTube. Terima kasih para pendengar yang saya muliakan. Halo Pak Ali Saukhah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Salam sehat, penting. Sehat, ya. Itu salam yang sudah dirumuskan di dalam keyakinan kita. Sehat, salam sejahtera dan sehat itu selalu kita pemandangkan. Nah, ini kita berada di episode 2, Pak Ali. Mengenai Tridharma, gimana eksplanasinya? Apakah? Ya, baik Pak Yanto. Ya, oke, please do. Ya Pak Yanto, ini sambungan dari episode yang pertama tentang Tridharma perguruan tinggi. Tapi pada waktu episode pertama kita tidak banyak menyinggung salah satu Tridharma yang mungkin urutan terakhir ya, urutan ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini lebih fokus pada bagaimana halnya dengan pengabdian pada masyarakat terkait dengan pilihan yang pernah kita ajukan. Pilihan pertama itu istilahnya pilihan A, bahwa pada dasarnya Tridharma perguruan tinggi itu tugas lembaga. Yang kemudian tentu dilaksanakan oleh para dosen atas penugasan, atas pengaturan, artinya ya atas pengaturan. Mungkin tidak semua dosen melakukan Tridharma, bisa juga salah satu, bisa juga salah dua. Ya, betul. Tapi kemudian pilihan B itu seperti sekarang ini, pilihan B itu yaitu tugas para dosen. Jadi Tridharma para dosen, setiap dosen harus mengerjakan tiga-tiganya. Ada yang menyebut itu kan namanya Tridharma perguruan tinggi, jadi mestinya pilihan A. Tapi ternyata memang ada juga yang memilih dua-duanya, artinya kalau A itu kan baru ya, jadi pendekatan baru. Sehingga kemudian regulasinya juga perlu direvisi, disesuaikan. Tapi masih juga ada yang walaupun ini kan bukan kuantitatif dalam artian yang paling banyak memilih itu yang kemudian dianggap paling benar. Bisa juga dua-duanya benar. Jadi saya ingin sebelum masuk ke pembicaraan tentang dharma yang ketiga, yaitu pengabdian pada masyarakat, saya ingin memberi catatan bahwa bisa saja pilihan A dan B itu bukan secara nasional. Jadi mungkin saja tidak secara nasional, kemudian ada kebijakan sekarang A atau tetap B begitu. Iya. Sehingga kemudian perguruan tinggi, otonomi perguruan tinggi maksudnya? Ya, momentumnya kan jargon kebijakan menteri sekarang kan kampus merdeka. Jadi kampus merdeka itu kan
otonomi, ya, Aduh, otonomi perguruan tinggi. ya, Jadi gini, harusnya, ya, harusnya kampus merdeka itu merdeka, tapi kenyataannya tidak merdeka. ada yang mengatakan ada yang merdeka, ada yang dijajah gitu. Jadi ya belum seluruhnya, belum sepenuhnya itu merdeka. Tapi betul ini saya untuk pilihan A dan B ini, saya merasa bahwa pada dasarnya kondisi perguruan tinggi, kultur perguruan tinggi, potensi perguruan tinggi, kondisi perguruan tinggi bisa beda-beda. Jadi lebih baik karena beda-beda ya dibuatnya tidak nasional Ya, kebijakannya itu. Ya, serahkanlah sepenuhnya kepada bagaimana pimpinan perguruan tinggi, bukan hanya rektor ya, tapi senatnya segala macam menentukan kira-kira yang ya, paling cocok itu pilihan A, yaitu menjadi bagian dari lembaga, tapi ya atau pilihan B karena selama ini memang setiap dosen itu. Jadi kalau toh misalnya ada aturan, ya aturannya dibuat alternatif itu. Jadi regulasi yang ada itu dibuat ada opsi. Kalau kemudian perguruan tinggi memilih A, maka begini. Kalau perguruan tinggi memilih B, ya seperti yang selama ini terjadi. Begitu Pak Yanto. ya, ya. Yang Dan kalau Pak Ali, kalau ya memilih A, itu dampak ikutannya kan tidak saja aturan siapa melakukan, tapi apa kenaikan jabatan akademik itu juga harus ya berubah. Ya. betul Nah, betul. tapi Jadi kalau itu itu menjadi betul. peraturan ya, keberanian untuk melakukan Ya inovasi. betul Ya. betul. Jadi secara nasional regulasinya ada, tetapi regulasi nasional itu yang menawarkan dua pilihan yang kemudian kalau perguruan tinggi milih A ya yang diberlakukan regulasi nasional yang A gitu Pak Ya. Yanto. Saya kira ini kan Ya. mudah lah mestinya dari segi pengaturan itu kalau kemudian ternyata memang lebih baik itu diserahkan sepenuhnya pada pimpinan perguruan tinggi untuk memilih A dan B karena argumentasinya sama-sama kuatnya itu A dan B itu. Ya, jadi semangatnya sama Pak Bali seperti di BSNP. Ya, ya. Ini kan berarti in the making of multi-leveling standard ini. Iya. Ya, betul. Itu tentang standar yang mau dihasilkan oleh BSNP ya. Oke, Pak Yanto, tapi sekarang ini kita fokuskan pada bagaimana dharma dharma ketiga yaitu pengabdian pada masyarakat yang tampaknya dari segi realita maupun regulasi itu tidak selevel gitu ya, tidak selevel dengan pendidikan pengajaran dan penelitian gitu. Jadi misalnya pada dasarnya juga dosen kan kemudian tidak selalu bisa melakukan pengabdian pada masyarakat Ya. yang yang sebetulnya nyata-nyata memang dibutuhkan seperti kalau mengajar dan meneliti. Apalagi kalau dilihat regulasi yang terkait dengan pedoman penilaian angka kredit, itu kan sudah pernah kita bahas. Kalau kemudian dari 100%, ya pendidikan pengajaran itu 40%, kalau penelitian 40%, tetapi kemudian pengabdian masyarakat itu 10% maksimal. Wah. Selain kemudian ada pendukung ya, ada bagian pendukung yang juga 10%. Jadi sebetulnya ya memang dilematik ini kan seperti Ya, ya, basa-basi. Sehingga ya. sebetulnya yang paling cocok menurut saya PPM itu ya seperti pilihan A. Pilihan A itu artinya yang melakukan itu perguruan tinggi gitu. Ya, ya. Sehingga dosen itu ketika melakukan adalah berbasis penugasan oleh perguruan tinggi. Betul. Ya. Nah, ini konkretnya itu begini Pak Yanto. Konkretnya itu bisa aja ini ya sudah terlihat ada di beberapa perguruan tinggi di luar negeri untuk pengabdian masyarakat, community service itu dilakukan oleh unit pelaksana ya, artinya Ya. unit pelaksana yang seperti kalau kita lihat di perguruan tinggi ini kan ada kerjasama luar negeri, ada dosen yang mau keluar negeri, ada mahasiswa yang mau keluar negeri, ada mahasiswa yang dari luar negeri masuk. Itu kan diurus oleh kantor yang
terkenalnya itu KUI ya, Kantor Urusan Internasional. Ya. Itu kan yang ngerjakan kan Tendik itu dari segi pengelolaannya. Tetapi kemudian ada yang dosen yang memang relevan ditugasi. Tapi itu kewajiban dosen dalam artian untuk bagian dari kenaikan pangkat itu seperti tugas tambahan kalau seperti halnya dosen yang menjadi dekan, dosen yang menjadi kepala lembaga, itu kan bukan menjadi bagian dari Tridharma, tapi bagian dari tugas tambahan lah gitu. Sehingga sebetulnya yang direkrut untuk ngurusi pengabdian pada masyarakat itu bisa saja Tendik ya, yang tetap itu, bukan dosen. Tetapi kemudian melibatkan dosen, bukan bagian dari kewajiban dosen, tapi karena ditugasi. Ya, oke. Betul itu. Ya, kalau itu bagian institusi, bisa dipetakan kebutuhannya apa pengabdian itu ke depan misalkan saja. Nah, kalau dipetakan oleh institusinya, oleh perguruan tinggi, itu kan bisa juga bisa bareng-bareng dengan institusi lain, Pak Ali, sehingga lebih betul. Ya, misalkan dengan Pemda merencanakan apa yang dimiliki Pemda, kemudian perguruan tinggi bisa kolaborasi di situ di bawah bendera pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu keren mungkin Pak Ali. Betul. Jadi gini Pak Yanto, itu yang biasa kita kenal sebagai binaan-binaan ya. Jadi perguruan tinggi melalui unit pelaksana teknis untuk ngurusi pengabdian pada masyarakat itu punya sekolah binaan, punya wilayah binaan, sekolah desa binaan, dan bisa dikerjakan oleh satu perguruan tinggi saja, tapi bisa juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Ini kemudian bisa masuk peta jalan ya, peta jalan ada cita-cita desa binaan itu menjadi seperti apa, itu peta jalan itu yang kemudian menjadi bagian dari Renstra atau apalah namanya di perguruan tinggi. Ya betul Pak Yanto, itu saya kira mungkin yang paling ideal. Sehingga tidak semua dosen, baik itu pilihan A maupun pilihan B, ya itu ya Pak Yanto. Ya. Pilihan A maupun pilihan B itu tidak harus kemudian menjadi tugas wajiban yang melekat pada dosen, termasuk pada waktu misalnya kenaikan pangkatnya gitu. Dan lebih jelas Pak Yanto. Ya, betul. Kenapa lebih jelas? Karena selama ini kalau itu menjadi kewajiban dosen, itu ada juga yang basa-basi, Pak Yanto. Ya, yang penting ketemu ceramah. Jadi sebetulnya tidak ada kebutuhan, tapi kemudian yang perlu itu malah dosennya, bukan yang dibina, bukan yang diabdi, gitu ya. Ya. Jadi pengabdian pada masyarakat. Tapi masyarakat ini bukan yang memerlukan malah dosen, bisa juga terjadi. Karena dipaksa. Dosennya menawarkan diri Pak Ali. Saya tak pengabdian di tempat kamu ya, misalnya di koperasi. Iya. Misalnya di sekolah. Sekolah, desa, kemudian desa atau sekolah mengatakan ya daripada tidak, oke lah silakan gitu kan. Iya. Gratisan. Karena gratisan. Kan? Ya, namanya usaha Pak Ali. Tapi keberlanjutannya nggak jelas Pak Yanto. Jadi kalau Pak Yanto tadi mengatakan kerjasama, ada sekolah, ada mungkin perusahaan yang perusahaan startup ya, artinya baru mulai, kemudian juga wilayah-wilayah tertinggal di seluruh Indonesia itu bisa saja masuk rencana jangka panjang berkelanjutan, ada tujuan akhirnya jadi seperti apa. Ini harapan perguruan tinggi, sehingga kemudian nanti yang bertanggung jawab perguruan tinggi bukan individu dosen. Kalau individu dosen bisa ditinggal itu nanti. Ya, ini kalau didengar Mas Menteri bisa ini harusnya dimasukkan ke dalam skema Merdeka Belajar tahap ke-7. Iya, jadi ini saya kira bagian dari Tridharma, sehingga mungkin saja kalau itu pilihannya B, Pak Yanto, itu juga harus ada modifikasi, tidak Tridharma lagi. Jadi kalau pilihan B itu dosen tetap wajib Tridharma, tapi wajibnya menjadi Dwidharma. Ya, artinya itu tetap saja wajib Dwidharma,
Tetapi dharma yang itu kalau toh dikerjakan oleh dosen, bagian dari lembaga, penugasan lembaga, Ya, bukan sehingga karena naik ya, pangkat dan seterusnya. ya, sehingga lebih apa? Programmable, aja continuing, development-nya jelas gitu. Jadi bagus saya Betul. kira. Karena kalau individu itu kan setelah naik pangkat ini besok mau mengabdi apa itu saya nggak tahu juga, Pak Ali. Ya, anu lah, anu lah. seperti seperti Anu, ya apa namanya sudah anu, selesai. ya, namanya impromptu. Iya, jadi begitu mau menulis BKD gitu ya, kemudian ingat loh, ya saya belum mengabdi nih gitu. Iya, ya. Terus Belum mengabdi carilah hukum terus, pengabdian masyarakat. ya, belum mengabdi terus telepon temannya yang punya yayasan sekolah, Pak Ali. Iya. Aku Ya besok, itu kan bahasa basi. Pak ya, Ento, ya, yang kami yang kita barusan kemukakan bahwa kemudian Tridharma kalau pilihannya B ya, ya, itu tidak lagi Tridharma tapi Dwidharma. Itu sebelum pertemuan ini sebelum ini belum terpikir loh oleh saya belum berpikir itu muncul karena ketemu Pak Yanto ini. ya, ada ilham. Bahwa mungkin jadi perguruan tinggi itu tetap Tridharma yang harus dilakukan. Ya, Tapi kemudian dosen, pada level dosen, itu Dwidharma. oh ya, betul. Ya, itu, Ya, ini kalau level dosen itu artinya kan kenaikan pangkatnya, BKD-nya, ya, dan seterusnya itu ya yang ditake adalah Dwidharma. ya, ini Kemudian bisa, kalau skema iya, ini kalau bisa diubah Pak Ali ini. Sebagaimana halnya dalam bidang pendidikan, Merdeka Belajar juga mengubah 3 semester di luar program studi, yang 1 semester di luar program tapi dalam satu universitas, yang 2 semester di luar universitas. Why not? Tridharma itu yang pengabdian masyarakat adalah tugas institusi. Itu bisa itu Pak Ali. Mudah-mudahan ada angin, angin segar. ya ini gara-gara ketemu dengan Pak Yanto ini barusan saya ini catatan saya tidak begitu, tidak ada dalam catatan saya itu. Ya, Jadi ini bahwa pada dasarnya mungkin kalau perguruan tinggi tetap Tridharma, itu jelas Tridharma perguruan tinggi. Tapi kemudian itu berarti mungkin pilihan A, yang wajib Tridharma adalah perguruan tinggi. Tapi kemudian di level dosen itu Dwidharma, itu termasuk bagian dari yang selama ini masih tetap berjalan, tapi ada modifikasi untuk pilihan B itu yang pengabdian pada masyarakat, itu dosen melakukannya atas perintah, atas penugasan lembaga, bukan menjadi bagian dari kenaikan pangkat. ya, Ini lebih jelas itu. ya. Dan Mungkin seluruh Indonesia itu yang memerlukan pengabdian dari perguruan tinggi itu bisa dibagi habis itu dan selesai, jelas selesai dalam artian program-program tujuan programnya tercapai. dan Nah, itu saya kira bagus sekali ya. Kalau misalnya itu dicoba dalam regulasi itu tampaknya tidak akan banyak masalah. Tapi sekali lagi kalau ini diadopsi, baik itu kalau menggunakan pilihan A maupun pilihan B, itu yang ngelola sebagai tenaga yang wajib melakukannya itu Tendik bisa. ya, dan sekarang Ya. lembaganya kan sudah ada, LPPMP itu, ya, Iya. LPPM sekarang. Ya. Ya, Kalau dulu LPM saja satu, tapi sekarang ya, disatukan dengan LP2M gitu ya. ya, Pengabdian penelitian pada masyarakat. ya, Ya, itu melekat di situ. Jadi yang mengurusi itu Tendik, tetapi kemudian ada penugasan-penugasan kepada dosen yang kemudian itu bisa aja ganti-ganti dosennya itu, ya. tetapi tetap binaannya sama. Ya, kalau Nah, jadi tugas institusi, integrasi antara penelitian dan pengabdian itu lebih terarah Pak Ali, saya kira. Karena ya, betul. bisa direncanakan Betul. bareng-bareng gitu. Kalau apa jadi tugas dosen sebagai individu itu kan scattered,
di mana-mana Ya, betul. melakukan, dan LPPM itu hanya menjadi stempel saja. Oh ya, Ya, betul. minta izin Betul. mengabdi dan mengesahkan Ya, sertifikatnya sudah pernah mengabdi. Nah itu. betul. Iya, jadi poin itulah Pak Yanto yang kemudian itu kita anggap sebagai inovasi, sebagai terobosan, karena selama ini enggak banyak terpikir, ini memang baru hari ini kita Ya, pikirkan. ini Apa karena terkuak kita pikiran itu, nggak ya, tahu apakah sudah pernah memikirkan, tetapi sekali lagi, poin Pak Yanto yang barusan sampaikan itu, ini menjadi satu pengabdian pada masyarakat yang bersistem ya, ya, dalam institusi, bukan individu-individu. Kalau individu itu sistemnya sistem individu kan gitu. Karena ya, mau naik pangkat itu tadi. Terus terang ini pengabdian pada masyarakat itu selama saya mengabdi 41 tahun, itu merasa bahwa itu bagian dari karena kita mau naik pangkat. Ya, lebih banyak porsinya itu dimotivasi oleh karena itu menjadi tugas melekat pada individu dosen untuk naik pangkat, untuk kenaikan jabatan fungsional. Dan saya kira kalau yang punya passion terhadap pengabdian masyarakat secara individu itu kan agak susah juga, karena masyarakat yang mau diabdi itu kan belum tentu itu mau terus menerus oleh individu loh ya, oleh individu. Ya. Jadi sekali lagi itu sekolah-sekolah, bisa juga pengusaha-pengusaha menengah ya, ke bawah, kemudian juga wilayah-wilayah yang tertinggal, suku industri. adat, Home industri bisa Pak Ali, home industri. Iya, industri. Bagaimana institusi kita merencanakan supaya home industri itu bergerak untuk melakukan digital marketing misalkan saja. Itu kan harus dimulai dengan program institusi yang kuat, bukan hanya sekedar individu-individu datang pergi orangnya beda-beda, programnya beda-beda juga itu. Hebat ini kalau bisa diadopsi balik. Ya. Iya betul, ini saya memang merasa ini belum pernah saya mendengar itu, bahwa pada dasarnya itu kan yang tema pokok yang kita usung mulai episode pertama itu, bahwa Tridharma itu melekat pada perguruan tinggi atau melekat pada individu. Tapi bagian dari Tridharma itu yang mungkin belum dicermati lagi. Pada dasarnya kan jelas itu bahwa yang namanya pengabdian pada masyarakat itu tidak selevel ya, artinya dari segi kebutuhan ya, itu tidak selevel dengan pendidikan dan pengajaran, dan juga tidak selevel dengan penelitian. Jadi itu bisa kombinasi. Kalau milih A ya oke lah, milih A itu berarti inovasi, tetapi kemudian milih A, tapi kalau milih B yang kita bicarakan sebelumnya itu berarti seperti apa adanya sekarang ini, tapi juga termasuk ada inovasi, yaitu posisi pengabdian pada masyarakat itu tidak lagi melekat pada individu, baik itu pilihan A maupun pilihan B. Jadi dan kemudian ini dikerjakan oleh Tendik ya sebagai kewajiban. Begitu masuk merekrut, itu bisa saja direkrutnya untuk ngisi posisi yang perlu dikerjakan orang untuk mengelola kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ya, dosen bisa direkrut di situ itu dalam rangka misalkan untuk menentukan substansinya Pak Ali. Jadi konten dari pengabdian masyarakat itu, bagaimana dikemas, bagaimana diimplementasikan, bagaimana dievaluasi. Ya, betul. Desain. Tapi dosen sebagai tugas tambahan Pak Yanto, bukan menjadi bagian dari Tridharma yang melekat pada individu. Jadi yang melekat pada individu untuk bagian pilihan A maupun pilihan B untuk pengabdian pada masyarakat itu tidak gitu ya. Jadi artinya menjadi hanya Tridharma yang melekat itu ya. Tapi sekali lagi kalau pilihannya A itu bisa saja yang namanya Tridharma itu ya. Yang namanya Tridharma itu bisa saja porsinya lebih banyak
pada pendidikan dan pengajaran, atau porsinya lebih banyak pada penelitian, tetapi kemudian tetap saja ada kombinasi. Jadi dua itu, mungkin katakanlah kalau kita sebut kemarin yang lalu itu, jalur untuk pendidikan pengajaran itu lebih banyak passion-nya pada mengajar ya, tapi tetap meneliti untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan untuk yang jalur pendidikan penelitian itu tetap mengajar untuk menghasilkan sumber daya manusia peneliti gitu. Sedangkan kalau untuk yang pilihan A yaitu Tridharma melekat ke lembaga, itu pengabdian pada masyarakatnya dilakukan oleh lembaga, dikontrol oleh lembaga, tapi orang-orangnya bisa saja penugasan-penugasan beberapa individu di kampus, dosen, yang memang kemudian dibutuhkan. Ya, ya oke. Jadi saya masih punya beberapa catatan yang saya anggap itu memang mungkin saja penting dilakukan. Sekarang ini kan ada juga teman-teman yang mengkhawatirkan yang namanya Tridharma itu tidak lagi tampak dalam kaitannya dengan kebijakan Kemendikbudristek sekarang ini dengan itu kampus Merdeka Belajar, karena acuannya itu sekarang disebut-sebut 8 IKU itu, 8 indikator IKU ya. Indikator kinerja utama. Nah ini mumpung arahnya ke sana, maka itu tadi inovasi-inovasi tentang pemikiran bagaimana Tridharma perguruan tinggi dilaksanakan, saya kira ini timingnya tepat itu. Ya tepat, karena untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah menggerakkan komponen-komponen yang ada di masyarakat ketika mereka harus melakukan sesuatu yang lebih produktif, Ali. Penting saya kira. Ya, Pak Yanto, ini dalam kaitannya dengan sosialisasi kebijakan tentang kampus Merdeka Belajar, itu jarang sekarang kita dengar mengenai bagaimana misi perguruan tinggi terkait dengan Tridharma, Pak Yanto. Jadi saya kira itu menjadi lebih tepat kalau sekarang ini juga dikaitkan dengan bagaimana Tridharma, termasuk yang tadi kita sampaikan sebagai pendapat kita bahwa pada dasarnya yang Tridharma, salah satu Tridharma yang terkait dengan pengabdian pada masyarakat ini memang perlu inovasi agar kemudian memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu signifikan, bermakna ya. Saya bahkan lebih signifikan ini daripada Triskopus, Pak Ali. Kalau Triskopus itu kan belum tentu masyarakat bisa merasakan faedah penelitian kita itu, yang itu akademik, purely akademik, ketika membaca jurnal-jurnal terindeks yang bereputasi itu. Iya, iya. Baik Pak Yanto, ini saya ingin menyampaikan final remarks ya. Untuk merangkum dari 2 episode yang sudah kita lakukan ini tentang Tridharma perguruan tinggi. Jadi tampaknya sekali lagi kita akan mulai dengan pilihan A dan pilihan B. Pilihan A itu tentang Tridharma perguruan tinggi itu menjadi tugas lembaga. Atau B, ya kalau pilihan A tugas lembaga berarti itu tidak harus melekat pada setiap dosen secara per individu. Nah, ada pilihan B yaitu seperti sekarang ini. Nah, tapi catatan kita hari ini seperti sekarang ini juga perlu ada modifikasi, yaitu yang melekat pada individu itu bukan Tridharma tapi Dwidharma, yaitu pendidikan dan pengajaran serta penelitian, sehingga pendidikan pada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat itu tidak melekat sebagai kewajiban setiap dosen untuk naik pangkat. Kalau itu dilakukan dosen, itu tugas tambahan atas penugasan dari perguruan tinggi. Nah, mengenai kalau
memilih A atau memilih B dengan modifikasi tadi, sebaiknya itu bukan diputuskan secara nasional, tapi kemudian diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Tapi secara nasional itu ada regulasi yang kemudian mengatur kalau memilih A seperti ini, kalau memilih B seperti ini, yang kemudian diikuti oleh semua perguruan tinggi yang berdasarkan pilihannya masing-masing. Ya. Pak Yanto, saya kira sekarang ini sudah ada PTNBH ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang kemudian punya ya sudah diberi alternatif pilihan-pilihan yang kemudian itu menjadi otonomi mereka, sehingga kemudian khusus untuk Tridharma ini sepertinya kalau tahu misalnya belum masuk PTNBH itu sudah memulai merasakan adanya kebebasan menentukan yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Mau milih A dengan itu berarti tugas Tridharma itu melekat pada perguruan tinggi, atau milih B yang seperti sekarang ini tapi ada modifikasi, ada improvisasi, ada inovasi, tidak lagi Tridharma tapi Dwidharma. Dharma yang ketiga, pengertian pada masyarakat itu diambil alih oleh lembaga sehingga hasilnya menjadi lebih terasa, lebih signifikan manfaatnya oleh masyarakat. Ini Pak Yanto. Ya, oke. Bagus Pak Ali. Inilah pemikiran kita berdua selama beberapa menit ini menghasilkan Dwidharma dan Tridharma, dan itu adalah merupakan sebuah terobosan jika ada yang mau menindaklanjuti dalam konteks kebijakan. Tentu ini adalah para pengambil kebijakan. Mudah-mudahan didengar dan apa yang kita bicarakan ini menjadi prioritas untuk bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki otonomi sebagai kampus merdeka dan merdeka belajar. Begitulah saudara-saudara, para pendengar Suranto.id, bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Ali Sauhah mengenai Tridharma perguruan tinggi, apakah tugas individu atau tugas institusi sebagai perguruan tinggi. Terima kasih Pak Ali kebersamaannya, mudah-mudahan sama-sama selalu sehat walafiat dan amin. Ya, ketemu lagi minggu depan. Pokoknya kita jangan berhenti berpikir. Kalau berhenti berpikir kita akan jadi ikon timer. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto.